berkumpul dan tentunya pada siang hari ini kami dari panitia Lomba Cerdas Cermat Alkitab MPK Indonesia bersama dengan STT Saat akan menginformasikan kepada semua peserta pada hari ini, dan tentu saja ini sosialisasi yang kami lakukan akan direkam dan juga akan dibagikan kepada semua peserta melalui WA Group, sehingga nanti bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung atau ada kendala pada hari ini bisa nanti mengikuti sosialisasi melihat rekamannya. Dan tentunya Bapak Ibu kami akan memulai sosialisasi ini. Izinkan saya akan men-share screen. Apakah sudah terlihat? Ya sudah Pak Roy, silakan. Baik. Sudah Pak. Tujuan dari Lomba Cerdas Cermat Alkitab MPK bersama STT Saat pada tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan kebiasaan membaca Alkitab beserta pemahaman isinya sehingga dapat menumbuhkan Christian worldview. Kemudian inilah Bapak Ibu sekalian dan para siswa, susunan panitia dari MPK dan STT Saat. Ada Pak Handi Irawan sebagai pembina, lalu Pendeta Irwan Pranoto dan Pak Peter Hidayat, saya sebagai ketua. Ada Wakil Ketua Pak Joni Fauzi, Sekretaris Ibu Mariana Rajawane, Bendahara Ibu Eviana Tambunan, Publikasi Pak Hengki, dengan Pak Deddy Budiman, acara ada Ibu Siska Rafika, Ibu Mawar, Ibu Gema, dan dari SSS Saat ada Ibu Naomi Francisca. Ini adalah flyer yang pertama kami keluarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya siswa juga mungkin mendapatkan dan tahu tentang hal ini. Dengan total hadiah 50 juta rupiah yang kami siapkan untuk tahun ini. Selanjutnya bisa diperhatikan timeline di sini. Saya berharap siswa dan juga para guru pembimbing bisa memperhatikan. Pendaftaran sudah dibuka dan sudah ditutup tanggal 15 September 2025 yang lalu. Dan sosialisasi bersama MPK sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2025 yang lalu. Dan saat ini kita masuk pada sosialisasi peserta kepada pembimbing dan juga kepada para siswa. Lalu yang warna hijau ini ada lomba CCA online, biru adalah tingkat SMP, dan abu-abu di bawahnya adalah tingkat SMA. Lomba akan dimulai join pukul 8 hingga pukul 12 siang, dan langsung dilakukan final dan pengumuman pemenang lomba CCA tingkat SMP di jam 8 hingga jam 12 selesai nanti akan diumumkan. Demikian juga dengan untuk tingkat SMA, 18 Oktober juga, pukul 1 siang, WIB, jadi yang di WIT dan di WITA bisa menyesuaikan jamnya, dan juga akan dilakukan langsung pengisian dan juga final, sehingga pengumuman pemenang lomba juga akan diumumkan langsung. Hadiah dan sertifikat akan dibagikan di tanggal 1 hingga tanggal 7 November secara bertahap. Dan bagi juara 1, khusus tingkat SMA, saya ulang lagi, bagi juara 1 khusus tingkat SMA, akan mengikuti Youth Camp STT Saat di Malang, tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Berikut adalah sosialisasi CCA bersama peserta yang akan saya bacakan. Yang pertama, peserta khusus siswa di sekolah Kristen. Pada tahun ini, sekolah umum atau negeri belum bisa untuk kami ajak berpartisipasi. Kedua, pelaksanaan CCA menggunakan aplikasi Wayground yang dahulu dikenal dengan Quizizz. Bagi yang belum terbiasa dengan Wayground, Quizizz harap memperhatikan dan berlatih mandiri. Panitia melakukan demo bersama peserta pada saat sosialisasi pada hari ini. Setelah selesai dibacakannya sosialisasi CCA bersama peserta, akan ada demo yang akan dipraktekkan oleh tim IT dari Sekretariat MPK. Selanjutnya, satu sekolah hanya dapat mengirim satu tim, SMP, SMA, atau SMK. Setiap tim peserta terdiri atas 3 orang siswa dengan status sebagai siswa aktif di sekolah.
5. Panitia telah membagi wilayah peserta lomba menjadi 7 klaster untuk babak penyisihan. Keenam, penggunaan alat lomba harus berupa laptop atau PC. Ketujuh, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu lain apapun, kecuali yang telah disebutkan di atas. Pengurus MPKW diharapkan juga mendukung proses ini dan memperhatikan hal-hal teknis lain untuk mencegah peserta melakukan kecurangan. MPKW dapat menyediakan jaringan dan staf IT di lokasi guna membantu sekolah yang memerlukan. Peserta dan sekolah secara swadaya mengupayakan logistik keperluan lomba di tempatnya masing-masing. Nomor 11, segala keputusan panitia CCA MPK bersama STT saat 2025 adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ke-12, panitia akan membagikan link rekaman Zoom dan materi sosialisasi ini dalam bentuk PDF ke dalam grup WA peserta CCA. Persiapan teknis, sebelum lomba dimulai, pastikan tim Anda sudah mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah aplikasi Zoom. Pastikan aplikasi Zoom sudah terinstall dan diperbarui ke versi yang terbaru. Kedua, perangkat, siapkan perangkat komputer, laptop, dan tablet yang mungkin akan digunakan karena keterbatasan. Diharapkan koneksi internet juga yang kuat dan baterai listrik yang cukup digunakan selama lomba berlangsung. Kemudian kamera, seluruh anggota tim peserta harus terlihat jelas di kamera sepanjang lomba berlangsung. Atur posisi kamera agar semua wajah dapat terekam dengan baik, lihat gambar dan aturan di bawah. Platform kuis lomba ini menggunakan platform Wayground yang dahulu kuisis. Pastikan tim peserta sudah familiar dan berlatih cara penggunaannya secara mandiri. Ada gambar di bawah ini, posisi duduk 3 peserta, dan juga kamera zoom menggunakan HP tampak depan, contoh visual sesuai dengan gambar di samping. Alur pelaksanaan lomba masuk ruang utama Zoom. Jenjang SMP yang pertama. Seluruh peserta, pembimbing, dan panitia wajib berkumpul di ruang utama Zoom. Pukul 8 WIB, pukul 9 WITA, dan pukul 10 WIT. Proses absensi ulang dan pembagian breakout room Zoom akan dilakukan di pukul 8 pagi. Sesuai jadwal pada waktu yang telah ditentukan Sabtu 18 Oktober 2025 untuk jadwal lomba tingkat SMP. Yang kedua adalah untuk jenjang SMA SMK, sama. Seluruh peserta, pembimbing, dan panitia wajib berkumpul di ruang utama Zoom pada pukul 13 WIB, 14 WITA, atau 15 WIT. Proses absensi akan dilakukan lagi dan pembagian break room Zoom. Sesuai jadwal pada waktu yang telah ditentukan Sabtu 18 Oktober 2025 untuk lomba tingkat SMA dan SMK. Berikut adalah rundown acara lomba CCA MPK STT saat 2025 untuk penyisihan tingkat SMP. Ruang Zoom akan dibuka pukul 8. Seluruh peserta lomba CCA jenjang SMP bergabung di ruang Zoom utama. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan babak penyisihan. Pembagian peserta menurut klaster. Hanya peserta saja yang memasuki breakout room sesuai klaster yang telah dibagikan. Hanya peserta saja, jadi pembimbing dan juga yang lainnya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam breakout room. Koordinator klaster di dalam breakout room melakukan absensi peserta lomba. Kemudian seluruh peserta masuk ke dalam aplikasi Wayground. Kode Wayground dibagikan oleh koordinator klaster. Seluruh peserta memasukkan kode dan bergabung dalam aplikasi Wayground. Koordinator klaster melakukan absen kembali. Kemudian akan ada doa dan foto bersama sebelum lomba dipimpin oleh koordinator klaster. Lomba akan dimulai tepat pada pukul 9 WIB dan berlangsung selama 30 menit untuk pengerjaan babak penyisihan. Lomba berakhir pukul 9.30, dilanjutkan dengan seluruh peserta bergabung kembali ke dalam ruang Zoom utama untuk foto bersama, dan seluruh peserta bisa log out dari aplikasi Wayground Lomba, kemudian istirahat sejenak, panitia akan merekap hasil babak penyisihan, dan selanjutnya akan mengumumkan juara babak penyisihan setiap klaster.
pada pengumuman juara babak penyisihan akan dipilih juara 1, 2, dan 3 saja yang akan mewakili klasternya dalam babak final. Selanjutnya, untuk final tingkat SMP, pukul 10, finalis dari juara klaster 1, 2, dan 3, setiap klaster akan masuk ke dalam breakout room final. Hanya peserta finalis saja yang memasuki breakout room. Koordinator breakout room final melakukan absensi kembali. Seluruh peserta masuk kembali ke dalam aplikasi Wayground. Kode Wayground dibagikan kembali oleh koordinator break room. Seluruh peserta finalis memasukkan kode dan bergabung dalam aplikasi Wayground. Koordinator break room melakukan absensi kembali. Dan ada lagi doa dan foto bersama sebelum lomba final dan dipimpin oleh koordinator breakout room. Pukul 10.30 WIB dan 30 menit waktu lomba durasi lomba final CCA jenjang SMP dimulai. Pukul 11 selesai lomba berakhir dan selesai waktu otomatis berhenti sesuai aplikasi Wayground. Seluruh peserta masuk bergabung kembali ke dalam ruang Zoom utama untuk foto bersama, lalu ada istirahat sejenak dan panitia akan merekap hasil final. Dan di pukul 11.15 lomba CCA jenjang SMP selesai. Pengumuman pemenang lomba dan ditutup dengan semua peserta bisa meninggalkan ruang Zoom. Demikian adalah rundown acara lomba untuk jenjang SMP. Selanjutnya adalah untuk jenjang SMA dan SMK. Pukul 13, ruang Zoom akan dibuka, 13 WIB. Peserta lomba CCA jenjang SMA SMK bergabung di ruang Zoom utama. Hampir sama seperti yang SMP, akan ada pembagian klaster, hanya peserta saja dari SMP SMA yang bisa memasuki klaster yang telah dibagikan. Koordinator juga membagi dan melakukan absensi peserta lomba. Seluruh peserta masuk lagi ke dalam aplikasi Wayground untuk yang SMP dan SMA. Kode Wayground akan dibagikan. Seluruh peserta memasukkan kode kembali untuk bisa bergabung untuk memulai mempersiapkan diri dan koordinator klaster melakukan absen kembali dan ada doa dan foto bersama sebelum lomba dipimpin oleh koordinator klaster. Pukul 14, lomba CCA jenjang SMA SMK dimulai, 14 WIB. Dimulai serentak di semua klaster dan berdurasi selama 30 menit. 14.30 lomba berakhir, otomatis berhenti sesuai aplikasi Wayground. Seluruh peserta masuk bergabung kembali ke dalam ruang Zoom utama untuk foto bersama. Seluruh peserta boleh melakukan logout dari aplikasi Wayground dan ada istirahat sejenak. Panitia akan merekap hasil babak penyisihan. Pengumuman juara babak penyisihan setiap klaster sama dengan SMP, akan diumumkan juara klaster juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya akan dilakukan final untuk tingkat SMA dan SMK. Final dan juara 1, 2, dan 3 setiap klaster masuk kembali ke dalam breakout room final. Dan hanya peserta finalis saja yang bisa masuk. Koordinator break room final akan melakukan absensi kembali untuk para finalis. Seluruh peserta masuk kembali ke dalam aplikasi Wayground. Kode Wayground dibagikan oleh koordinator break room. Seluruh peserta finalis kembali memasukkan kode untuk bergabung dalam aplikasi Wayground. Koordinator breakout room melakukan absensi kembali, lalu akan ada doa dan foto bersama sebelum dimulainya final. Pukul 15.30 WIB dan selama durasi 30 menit, lomba final CCA jenjang SMA. Maaf, ini ada typo, nanti kami perbaiki. Untuk 30 menit durasi akan dimulai. Pukul 4 sampai dengan pukul 4.15 akan ada seluruh peserta bergabung kembali ke dalam ruang Zoom. Lalu ada istirahat sejenak, panitia merekap hasil final. Dan di pukul 4.15 lomba CCA resmi selesai dan akan diumumkan pemenang lomba jenjang SMA SMK. Dan penutup, semua peserta bisa meninggalkan ruang Zoom. Demikianlah informasi untuk rundown acara lomba CCA tingkat SMP dan tingkat SMA. Sosialisasi selanjutnya adalah peserta akan dibagi ke dalam 7 klaster dan disebar ke dalam 7 breakout room di Zoom. Panitia nanti akan mengarahkan setiap tim ke break room yang sesuai. Masuk dalam sesi lomba, setelah berada di break room, moderator akan membagikan tautan link atau QR barcode Wayground melalui fitur chat Zoom. Mulainya CCA, peserta harus segera memindai kode QR atau mengklik tautan tersebut untuk masuk ke dalam sesi kuis.
pelaksanaan CCA, ikuti instruksi dari moderator atau koordinator di break room masing-masing. Jawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah gambaran alur pelaksanaan lomba jenjang SMP. Ada klaster 1 hingga klaster 7. Kurang lebih nanti akan dibagi menjadi 15 sekolah di dalam satu klaster. Kemudian setiap klasternya akan diumumkan juara 1, 2, dan 3 di babak penyisihan dan akan bergabung ke dalam final dan akan ditentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 dan juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Ini adalah alur pelaksanaan lomba jenjang SMP dan SMA sama seperti ini. Ini adalah jenjang untuk SMA. Yang berbeda adalah ada piala di sini, juara 1 jenjang SMA dan SMK, khusus yang mendapatkan juara 1 akan mengikuti Youth Camp STT Saat di Malang pada tanggal 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 dan menjadi semifinalis lomba Bible Knowledge Competition STT Saat. Akomodasi dan transportasi 3 peserta dan 1 pembimbing ditanggung panitia CCA MPK STT Saat 2025 dengan syarat ketentuan yang berlaku. Ini tidak untuk jenjang SMP, khusus untuk pemenang jenjang SMA dan SMK. Harap diketahui dan diperhatikan. Kemudian inilah hadiah lomba, uang tunai per tim untuk kategori SMP. Juara 1 akan mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Juara 2 akan mendapatkan hadiah sebesar 4.500.000. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta. Pendamping juara 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Juara harapan 1 sebesar 1.800.000 rupiah. Juara harapan 2 sebesar 1.500.000. Juara harapan 3 sebesar 1.200.000. Dan pendamping juara harapan 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 500.000 rupiah. Kategori SMA dan SMK, juara 1 mendapatkan hadiah sebesar 7.500.000 rupiah, juara 2 sebesar 6 juta, juara 3 sebesar 4.500.000 rupiah, pendamping juara 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan 1 juta, juara harapan 1 2.400.000, juara harapan 2 2.100.000, juara harapan 3 1.800.000. Pendamping juara harapan 1, 2, dan 3 untuk kategori SMA SMK masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Dikarenakan banyaknya pertanyaan dan permintaan dari peserta kepada panitia CCA EPK sesi 1 2025, dengan ini panitia telah memutuskan pada sosialisasi hari ini untuk memberikan kisi-kisi lomba CCA. Kisi-kisi ini bisa dibaca dan akan dibagikan dalam bentuk PDF materi ini kepada seluruh peserta untuk bisa dipelajari. Dan pada kesempatan hari ini juga, dari STT Saat juga telah menambahkan kisi-kisi yang terbaru, yaitu latar belakang kitab-kitab perjanjian baru, dan akan dibagikan kepada seluruh peserta untuk bisa mendapatkan panduan mempersiapkan lomba CCA. Saya tidak akan membacakan kisi-kisi lomba ini, nanti Bapak Ibu guru pembimbing dan juga penanggung jawab dan juga siswa akan mendapatkan dalam bentuk materi PDF-nya. Selamat mempersiapkan lomba, dan saya percaya kita akan melakukan yang terbaik dan juga akan memberikan yang terbaik dengan kejujuran dan mempersiapkan diri dengan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Roy untuk penjelasannya dan begitu detail sehingga menolong untuk para peserta dan juga para pendamping untuk boleh semakin mempersiapkan diri. Nah, ada permohonan dari kami. Nanti di saat lomba akan mulai di tanggal jadwal yang ada, kami mohon untuk penulisan nama Zoom boleh dimulai dengan nama sekolah dulu, ya, nama sekolah dulu, baru nama tim, seperti itu ya, sehingga akan mempermudah
untuk kami untuk ngecek kehadiran dan menolong untuk jika ada sekolah yang belum masuk dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, acara kita lanjutkan untuk demo ya Pak Roy ya. Betul ya Pak Roy? Ya, Baik, kita akan coba betul. demo ya. Ya, mari silakan. Jadi, baik, para peserta, para siswa, dan juga Bapak Ibu pembina dan juga pelatih dan penanggung jawab sekolah, sebentar akan dilakukan demo mengenai cara menjawab di dalam aplikasi Wayground. Harap diperhatikan dan kami serahkan kepada tim IT Pak Febri untuk bisa melakukan demonya. Ya, di dalam ini silakan Bapak Ibu dan para siswa memperhatikan. Ada dua, nanti akan dibagi menjadi 7 breakout room. Ini hanya dua yang kami tampilkan. Contoh SMP dan SMA. Jadi nanti bisa melakukan scan QR atau memasukkan joinmyquiz.com. Setelah nanti eh, masuk, maka nanti akan bisa mulai. Saya menyarankan kepada siswa yang saat ini menggunakan device atau handphone, bisa join My Quizzes untuk yang SMP dan yang SMA. Silakan. Diberi kesempatan kepada siswa untuk boleh join My Quiz sesuai dengan jenjangnya, SMP dan SMA. Yang SMP, Bapak Ibu bisa lihat di layar ada lambang Google di situ, SMP, dan ada lambang SMA di SMK, tulisan SMA SMK. Nah, sudah bergabung. Ini adalah simulasi dan nanti akan seperti ini simulasinya, hanya bedanya nanti akan ada 7 breakout room, 7 klaster yang akan dibagi. Ada pertanyaan SMA yang di mana? Saya ulang ya, yang SMP adalah yang kode joinnya adalah 538.288. Kemudian yang SMA adalah yang kodenya 642.628. SMP dengan kode 538.288, SMA SMK bisa bergabung di 642.628. Kita tunggu sebentar karena masih dalam proses peserta siswa mencoba memasukkan kode masing-masing. Pak Roy, ada pertanyaan join handphonenya per tim atau bagaimana Pak Roy? Atau kita memang karena memang demo atau bagaimana Pak Roy? Ya, karena demo dipersilahkan semua siswa boleh mencoba. Oke, jadi boleh Ya, pribadi juga ya. Oke, ini ya. angkanya juga Silakan. boleh terus masuk Ya, ya. karena ini adalah Terus, demo, jadi mm-mm, dipersilakan semua boleh mencoba. Tapi ya nanti pada saat pelaksanaan hanya satu saja per tim per yang tim akan ya. join Oke, ya. ke dalamnya. Ada pertanyaan lagi juga sambil menunggu ya Pak Roy. Menggunakan power up atau tidak Tidak saat menggunakan cerdas power up ya. cermat? Oh, tidak ya. Oke.
Ya, jadi saya tambahkan lagi sambil menunggu tadi untuk penulisan nama, jadi nama sekolah per kota, ditambahkan kota juga ya, jadi biar jelas, misalnya Kalam Kudus Pekanbaru, lalu ada lagi Kalam Kudus Solo gitu ya, supaya itu juga menolong untuk kami melihat dari daftar-daftar yang masuk seperti itu. Terima kasih atas nama Samuel yang sudah bertanya. Oke, sambil kita terus menunggu, ya sudah tambah terus ya. 151 dengan 116. Baik, ada pertanyaan dari Gloria. Bertanya, hari H pelaksanaan satu tim hanya menggunakan satu device. Satu tim, Iya, satu benar. laptop. Ya, betul ya. Ya. Kami menginformasikan itu kepada seluruh peserta. Jadi persilahkan guru pun ingin mencoba, silakan. Hanya nanti pada saat Oke, lomba, ya. hanya hanya pada saat lomba hanya siswa peserta saja nanti yang akan diizinkan oleh koordinator breakout room untuk masuk. Dan akan ada absensi di setiap lomba sebelum dimulai untuk memastikan bahwa peserta yang join adalah peserta dan sudah benar peserta. Zoom-nya cukup satu saja. Ada pertanyaan ini bertanya apakah Zoom setiap tim cukup satu Zoom, cukup satu saja. Mhm. Mhm. Pertanyaan Tadi atasnya, Pak, di sosialisasi durasi. sudah kami. Durasi soal-soal, Pak. 30 menit. Tadi ada di sosialisasi kami bacakan Mhm. Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dan siswa bisa memperhatikan dalam PDF yang akan kami bagikan bahwa durasi pengerjaan adalah 30 menit nanti. 30 menit. Ya. Kami tidak menginformasikan jumlah soalnya, tapi durasinya adalah 30 menit. Maksimal ya, Pak. Iya, dan itu akan stop sesuai dengan setting aplikasi. Baik, apakah masih bergerak angkanya? Masih ya. Masih, Pak. Di sekarang ini di 183 dan 136. Pakaian seragam. Ya, ini kami ulang kembali. Untuk namanya nanti adalah nama sekolah. Ya, Nama sekolah tidak ada nama tim. Yang ada adalah nama sekolah. Misalkan SMP apa dan atau SMA atau SMK apa dari kota mana. kota. Ya, tambahkan Ya. kota ya. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Dia Palupi tadi di kisi-kisi ada ayat-ayat populer. Ini menggunakan TB1 atau TB2 karena ada kata yang berbeda. Saya bisa pastikan Bu, nanti Ibu bisa baca di kisi-kisi yang kami berikan dan juga dari pihak STT Saat mungkin nanti Ibu Naomi bisa menambahkan. Kami juga memberikan latar belakang kitab-kitab PB, Perjanjian Baru. Nanti pada saat tanya jawab kita jawab ya beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kisi-kisi. Nanti mungkin Ibu Naomi bisa memberikan bantuan untuk menjawab. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak bergerak lagi ya. Sudah di Ya, kita bisa mulai, 193 dan Pak. Ya. 146. Baik, Febri, kita akan mulai ya. Kita akan mulai yang SMP, lalu selanjutnya kita klik yang SMA. Silakan, Febri. Ya, share screen tetap saja. Ini untuk demo, jadi semua mengetahui dan melihat. Secara sistem, Wayground akan menampilkan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Dan leaderboardnya akan menunjukkan siapa yang menjawab tepat dan paling cepat. Ya, persentasenya terus meningkat. Nama-nama juga terus ini ya, bergulir.
dengan cepat sekali ini pertukaran nama-namanya nih sambil menjawab ya berarti ya. Ya, Cepat mohon dan maaf tepat ya Pak Roy ya. ya Bu Siska. Di sini kita Ya, tidak bisa melihat soalnya ya Bu Siska ya. Jadi di teman-teman ya, lah yang bisa melihat soalnya. Kita hanya ya. melihat leaderboardnya adalah persaingan dari jawaban-jawaban yang benar. Di sini eh, sudah ada yang mengunci di skor Ya, 3.100 iya. untuk Wow. tingkat jenjang Tiga ribu SMA. seratus dan 2.400 ya, kalau nggak salah. Saya perlu pakai kacamata mungkin. Oh ya, 2.400 ya. Atas nama itu mana? Ya. Sedangkan di 3.100 atas nama Karis. Ya. Mari terus berusaha. Terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, 41% sudah menjawab dan yang sebelah kanan 51%. Ya, pertanyaan terus ada. Ada pertanyaan, izin bertanya, berarti dalam mengerjakan menggunakan laptop untuk Zoom dan HP untuk menjawab? Enggak. Jadi mengerjakan tetap menggunakan laptop, untuk Zoom itu menggunakan HP bisa, Bapak Ibu. Kami tidak menyarankan untuk menjawabnya melalui HP. Menjawabnya melalui laptop ataupun PC, tapi untuk Zoom peserta supaya terlihat bisa menggunakan HP. Atas nama Reynol Nanggi, kakak kita nggak bisa masuk di kuis. Boleh jelaskan lagi apa yang menjadi kendalanya ya, supaya kita bisa uh, bantu ya. Oh, Oke, mungkin Renol Nangi ini tadi kita udah mulai mungkin ya. Jadi nanti oke, jadi belum terlambat mungkin masuk tadi ya. tadi karena kami sudah mulai. Mm, mm, mm. Oke, atas nama Elo SMP Tunas Kasih udah selesai menjawab ya. Terima kasih. Oke, ini gambarannya. Eh, Ya, jadi saya pikir kalau siswa sudah terbiasa ya, mungkin ada ya. beberapa guru yang belum, tapi saya yakin siswa nanti bisa secara mandiri mempersiapkan dan kita akan melihat seperti ini. Iya, ini pergeserannya cepat juga ya tadi yang nomor satu, lalu nomor satunya ganti nama lagi nih. Dua-duanya, baik di kelompok SMP dan Ya, mungkin karena ini. ini tadi ada 100 lebih, Bu. Hmm. Nah, jadi nanti kalau Oke, di klaster hanya ya 15 siswa, 15 ya, sorry, ya. 15 sekolah saja. Jadi persaingannya nggak terlalu lebar ya, Ya, Pak Roy jadi ya. tidak sampai 100 jumlah siswa yang join. Ya, Mm-mm. ya inilah mungkin gambarannya kepada teman-teman peserta, siswa SMP, SMA, dan SMK, dan juga kepada Bapak Ibu guru pendamping dan pelatih. Kita akan melakukan simulasi seperti ini. Nanti hasilnya akan dibacakan oleh panitia, siapa yang menjadi juara grup. Ada Ya, pertanyaan Pak Roy dari Miss Hadasah. Jadi nama aplikasi Zoom menggunakan nama sekolah, nama tim, sedangkan nama kuis nama sekolah saja. Baiknya bagaimana nama Pak Roy? sekolah. Nama sekolah saja kami sudah bisa merecognize, Bu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan untuk grup kapan diumumkan? Grup klaster akan kami umumkan segera pada saat penutupan pendaftaran ulang selesai. Saat ini pendaftaran ulang masih dibuka, sehingga grup belum kami tutup dan belum kami bisa informasikan pembagian klasternya. Untuk Domi Mauwasa yang bertanya ya, Mm-mm. segera. Jadi tanggal 27 hari ini akan ditutup. Jadi pukul 00 nanti eh, pendaftaran ulang akan ditutup sehingga kami panitia akan memiliki
total jumlah peserta yang valid dan akan dibagi menjadi 7 klaster. Pembagian 7 klaster itu akan diumumkan kepada semua di dalam grup peserta. Harap nanti bisa memperhatikan. Kami memperkirakan sekitar 15 sampai dengan 18 sekolah per klasternya. Ini ada pertanyaan berapa total soalnya. Mohon izin kami mungkin tidak bisa memberitahu berapa jumlah total soalnya, Ya, tapi pasti sama setiap klaster. Tidak ya. akan Dengan berbeda. durasi tadi ya, maksimal 30 menit Ya, tadi ya Pak Roy ya. 30 menit. Ya, Ya. Jadi kalau misalkan 15 menit pun sudah selesai dan yakin, saya pikir nanti di leaderboardnya akan kelihatan. Jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk menjawabnya dan berdiskusi bersama timnya bertiga sebelum menjawab. Makanya ya. diharapkan peserta nanti tidak di tempat yang berbeda-beda satu tim, tapi berada di dalam satu lokasi dengan satu device sehingga sebelum menjawab mereka bisa memutuskan jawaban apa yang paling tepat secara kelompok dan bersama-sama. Ya, ini ada pertanyaan untuk kasih penilaian akhir akhir poin nilai atau kecepatan menjawab seperti apa bentuknya. Ini nanti panitia yang akan menentukan karena kami ada dewan juri nanti yang akan menentukan poin nilai dan kecepatan menjawabnya. Jadi silahkan nanti eh, performa-performa ini bisa dilihat ya. Ada yang nanya info waktu per soal. Iya. Dari sistem udah diatur info waktu per soal, jadi mungkin nanti soalnya itu eh, durasinya tidak terlalu lama. Ada pertanyaan dari Yehezkiel Gunawan, SMP Masehi Kudus. Pak Roy, jika selesai mengerjakan lebih cepat dengan mendapat nilai lebih tinggi dibanding sekolah lain yang menjawab lebih lambat, jika kedua jawabannya sama-sama benar, apakah seperti itu Pak Roy? Ya, kita akan mengambil yang jawabannya paling cepat dan benar. Ya, Jadi kecepatan waktu juga dibutuhkan ya. Jadi peserta harap memperhatikan jikalau sudah ada peserta yang menyelesaikannya lebih awal dan benar semua, benar. bisa Ya, dipastikan dia menjadi leader. Jadi jika ada peserta yang di menit terakhir dia menjawab baru mengirimkan, tapi sebelumnya sudah eh, selesai tim yang lain, maka inilah yang namanya cerdas cermat. Jadi kita harus cerdas dan cermat juga membagi waktu dan menjawab dengan benar. ya. Ya, mungkin demo ini bisa terus berlanjut ya. Kita bisa stop screen-nya, tapi silakan dilanjutkan saja eh, Febri kegiatannya, nanti bisa di stop selesai. Ya, selanjutnya tahapan pada siang hari ini adalah eh, kita akan melakukan tanya jawab. Ibu Siska silakan memandu. Bu. Ya baik, terima kasih sekali lagi Pak Roy untuk panduan begitu menolong, memberikan bayangan kepada anak-anak sehingga anak-anak semakin semangat untuk mengikuti dalam persiapan lomba di bulan yang akan datang. Dan saat ini kita akan buka tanya jawab yang memang tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang coba kami jawab. Saat ini silahkan kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh, ya oke boleh sudah ada hands up
dari Pak, izin bertanya. Alam Kudus. Oke, lalu yang angkat tangan dulu boleh? Silakan untuk unmute dan nyatakan pertanyaannya. SMP Kristen Kalam Kudus Merauke. Ya, silakan. Silakan SMP Kristen Kalam Kudus. Ya, silakan Eh, sampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, saya izin bertanya, apakah nanti pada saat hari H perlombaan kita akan menggunakan mode ujian untuk takutnya untuk menghindari tindak kecurangan juga Ibu, atau akan tetap menggunakan mode seperti tadi? Baik, Pak Roy mau langsung dijawab atau menampung dua pertanyaan lagi? Kita akan menggunakan mode ujian ya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari SMPTK Kasih Karunia Kupang. Silakan, Pak. Ujian ini Ya, Kasih Karunia Kupang, silakan. Ya, selamat siang, Bu. Selamat Oke, siang. Pak, silakan. ya, baik. Izin bertanya, Ibu. Penilaiannya bagaimana ya, Ibu? Karena tadi, mohon maaf, kalau melihat kecepatan dan ketepatan, biasanya sekalipun ada yang lambat, tapi tepat, itu nilainya akan di bawah. Tapi kalau misalkan dia cepat, sekalipun belum berakhir, itu tetap peringkatnya akan ada di atas, gitu. Sekalipun dia punya nilai akan tinggi gitu Ibu. Oke, Kalau silakan misalkan Pak Roy. Ya, jadi dari SMP TK Kasih Karunia eh, yang bertanya tadi, saya bisa pastikan nanti keputusan panitia dan juga dewan juri akan diumumkan. Jadi nanti di setiap klaster itu akan ada koordinator klasternya untuk bisa menentukan juaranya. Jadi memang bukan berdasarkan penilaian yang dibuat, ini adalah keputusan dari dewan juri yang ada di dalam koordinator klasternya. Jadi jawab dengan tepat, jawab dengan cepat. Baik, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan berdasarkan dari urutan raise hand setelah ini Michael Tunas Kasih, silakan. Salam Bapak Ibu, apakah kedengaran suaranya? Ya, masuk Pak Michael. Oh, Oke, saya izin bertanya untuk seragamnya nanti menggunakan seragam apa? Terima Baik, kasih. untuk langsung jawab ya Pak ya. Untuk lomba nanti kami berharap siswa menunjukkan seragam sekolahnya masing-masing sehingga ada identitas dari diri kalian yang bisa dibanggakan dari sekolahnya masing-masing. Itu harapan kami. Karena akan ada foto bersama. Siap Pak, makasih Pak. baik. Ya. Oke, lanjutnya dari SMP Tunas Bangsa. Silakan. Pak, izin bertanya. Kita kan dibagi ke 7 klaster ya tadi saya kalau nggak salah dengar. Nah, Betul. apakah di satu way growth atau berbeda-beda way growth? Dan untuk pertanyaan Beda, kedua, Pak. bagaimana? Beda ya? Nah, bagaimana untuk Beda. menemukan dia juara 1, 2, 3-nya itu, Pak? Kalau di Ya. dari 7 itu. Jadi satu klaster itu nanti akan dibagi hanya masuk 16 ataupun sampai maksimal 20 peserta, Pak. 20 sekolah. Kami panitia yang akan membaginya. Dan pembagian klaster 15 sampai 20 sekolah itu akan diumumkan dalam grup. Contoh, ada 15 sekolah, dia akan masuk dalam satu breakout room. Dan di dalam breakout room itu akan ada koordinatornya dari kami, panitia. Dan akan membagikan kode playground-nya dan mengerjakan khusus yang ada di situ. 15 sampai 20 sekolah itu akan berkompetisi dan pemenangnya dari klaster 1 akan diambil juara 1, 2, dan 3. Pemenang juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan dan akan masuk ke babak final. Saya pikir ini cukup bisa menjawab ya Pak. Semoga. Oh, finalnya itu di hari yang sama ya, Pak? Betul. Di hari yang sama hanya ada jeda sebentar Pak. Oke, Tadi makasih Pak. kami sudah bacakan di sosialisasi
Mungkin Bapak nanti terlewat, nanti kami akan berikan dalam bentuk PDF dan akan bagikan Bapak, Ibu sekalian dan siswa bisa membacanya kembali dan mempersiapkan dirinya. Ya, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Atas nama Elo dari SMP Tunas Kasih. Silakan Elo. Baik, jadi bisa terdengar? Oke, Terdengar? Ya, bisa baik. Elo. Lanjut. Jadi baik, jadi kita kalau misalnya mau menjawab di Wayground itu kita pakai satu device untuk menjawab atau device masing-masing. Terus kalau device-nya satu device sama Zoom-nya atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Elo dari SMP Tunas Kasih. Jadi 3 orang siswa akan mengerjakannya dengan satu device, satu perangkat, laptop atau PC, untuk menjawab. Satu laptop akan dipakai untuk satu akun sekolah. Dan seluruh siswa, ketiga peserta itu akan bersama-sama berkoordinasi dan menjawab dari akun dan laptop itu. Satu lagi device adalah untuk sekedar memantau Zoom, untuk kami panitia bisa melihat. Dan yang dipakai untuk Zoom tidak dipakai untuk kegiatan menjawab soal. Jadi diharapkan ada 2 device. Yang pertama adalah device untuk menjawab, satu lagi adalah device untuk kalian bisa ada di dalam Zoom. Oke, Saya baik. pikir cukup Terima jelas ya. kasih. Halo. Ya, baik, kita lanjutkan dari atas nama SMA Lentera Harapan Tomohon. Silakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Jadi, sekolah kami ingin bertanya, apakah boleh tolong dijelaskan terkait klaster itu bagaimana? Baik. Klaster adalah pembagian yang panitia bagi menjadi 7 wilayah. 7 wilayah ini adalah pembagian berdasarkan provinsi. Provinsi yang kami maksud adalah dari Sabang sampai Merauke, karena teman-teman yang ikut pada saat ini, kalau menurut catatan kami, ada 26 provinsi yang mendaftar. Dan 26 provinsi masing-masing yang provinsi mendaftar. berbeda-beda. Nah, dijelaskan di sini untuk diperhatikan bahwa klaster yang akan dibagi adalah nanti sekolahnya oleh panitia. Jadi teman-teman nanti akan diumumkan bergabung di klaster apa. Masuklah nanti di klaster itu sesuai dengan breakroom yang dibagi. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti sesuai klasternya. Ya. Apakah cukup menjawab ya? 7 Baik. klaster nanti adalah nama-nama sekolah, 15 sampai 20 sekolah yang panitia sudah bagi. Dan nama-nama sekolah itu pasti bercampur. Jadi kami tidak akan menyatukan semua, tapi akan mencampurnya juga. Ya, baik. Sebelum kembali kepada yang resen, ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama soal seragam. Jadi seragam itu baju batik, baju biru, baju yang mana, Pak Roy? Atau ditentukan oleh sekolah atau bagaimana? Saya usul kepada semua untuk mempergunakan baju yang menunjukkan identitas sekolahnya. Kalau memang batik adalah lebih mencerminkan identitas sekolah masing-masing, dipersilakan. Oke, baik. Ada Tapi pertanyaan tidak lagi? tidak diwajibkan, seandainya tidak bisa batik lalu menggunakan baju seragam putih biru SMP pun tidak menjadi masalah. Tapi untuk keseragaman, kami panitia berharap mempergunakan baju seragam. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy. Satu lagi sebelum kita kembali kepada Resen, izin bertanya untuk ganti peserta karena siswa ada yang sakit dari SMP Kristen 2 Kalabahi. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Dipersilakan. Kalau yang ingin melakukan penggantian nama siswa, sampai dengan malam ini pukul 12 malam. Karena masih bisa kami rekam data terakhir yang masuk dalam daftar ulang. Tapi kalau besok sudah ditutup,
berarti nama itulah yang kami catat dan kami rekam di dalam eh, peserta. Ya, dan Tapi juga ada seandainya, ya, Mhm. seandainya dalam perjalanan tentu kami tidak mengharapkan ini terjadi. Bisa saja pada saat pelaksanaan sakit, Ya. saya harus Bapak Ibu mempersiapkan cadangannya dan pada saat hari hanya bisa menginformasikan kepada panitia. Seandainya memang di hari H terpaksa ada yang tidak bisa hadir karena lain suatu hal, sehingga kami bisa mengetahui sekolah mana yang siswanya berganti peserta. Ya, baik. Terima kasih. Eh, kita kembali kepada yang atas nama SMA Petra 4. Silakan sampaikan pertanyaannya. Maaf Bu, saya nggak terdengar. Bisa diulang? SMA Kristen Petra 4 yang raise boleh ajukan pertanyaannya? Selamat siang, Bapak Ibu. Saya dari SMA Kristen Petra 4, izin bertanya. Untuk terkait penilaiannya itu berdasarkan apa ya, Bapak Ibu? Terima kasih. Ya, penilaiannya adalah yang paling cepat dan paling benar, Pak. Itu saja, Pak. Baik, Ya, Pak. seperti Terima kasih atas. seperti cerdas cermat pada umumnya gitu ya, Bu ya. Jadi kita Ya, kalau melatih kalau anak-anak ya untuk menjawab dengan cepat tapi juga dengan tepat, tidak hanya cepat gitu ya, seperti itu. Oke, baik kita kembali Baik. kepada Raisen atas nama Domi Mawasa. Silakan Pak, pertanyaannya. Boleh di-unmute ya? Silakan Pak. Ya Pak Domi, belum terdengar suaranya Pak Domi. Ya maaf Pak Domi, belum terdengar suaranya. Oke, mungkin kita coba nanti kembali ya Pak Domi. kendala jaringan ya. Iya mungkin ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu Pak atas Domi nama nggak terdengar Elia. suaranya, Pak. Mungkin di kolom chat saja ya, Pak. Pak Domi. Ya boleh diketik ya Pak, Pak Domi. Jika ada pertanyaan boleh diketik. Oke, kita lanjutkan atas nama Elia Priscilia. Silakan. Ya. Eh, Maaf Bu, izin bertanya, apakah nanti semua peserta mendapatkan sertifikatnya atau cuman khusus juaranya aja? Semua peserta mendapatkan. Baik, sudah terjawab ya Elia. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan dari SMP Kristen Terang Bangsa Cirebon. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk menanyakan untuk soal kuisisnya itu apakah pilihan ganda saja, apakah ada esai? Hanya pilihan ganda. Terima kasih Pak. Ya, Baik, kita lanjutkan. SMA Karunia, Kasih Karunia. Silakan. Kupang ya. Baik, terima kasih Bu. Ini kami izin bertanya, kan untuk penilaian lombanya itu berdasarkan ketepatan dan kecepatan. Tapi tadi kata Bapak Bapak Stefanus katanya itu kita pakai mode ujian. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, kalau mode ujian itu tidak ada kecepatan, hanya ada ketepatan. Jadi bagaimana? Kami mau tanya pendapat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya komentari, Pak Roy. ya silakan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Ya, eh, rencananya kita nanti pakai modelnya klasik ya. Jadi seharusnya itu eh, kecepatan menentukan, tapi tentu harus benar. Kalau salah harusnya nilai nol. Nanti kami akan cek kembali. Ya, thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Oke, kita lanjutkan dari SMP Kristen Petra 4.
Sidoarjo. Ya, silakan. Selamat pagi, apakah terdengar suara kami, Ibu Terdengar, Bapak? Pak? Ya. Oke, terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak Roy, Bu Siska, dan Pak Joni. Nah, Shalom, Pak. kami sudah sangat memahami pembagian klaster dan setiap hal yang dijelaskan. Namun ada satu mungkin catatan kami terkait dengan berjalannya ini, dan sekaligus menjadi pertanyaan dan sedikit perlu mungkin kami sampaikan. Nah, berhubung kami terbiasa kan yang menggunakan Waygram, Quizzes, Jeopardy, dan begitu banyak kompetisi, ya bukan hanya CCA, kompetisi Alkitab versi daring, yang menjadi tantangan itu, Bapak Ibu semua, pada bagian anak-anak kan ini lebih hebat ya, anak-anak lebih jago menggunakan aplikasi demikian, dan saya pun bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan Wayground ini. Misalnya kalau kita sudah klik sekali kan, mungkin mode ujian yang dimaksud Pak Roy tadi mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Karena mode ujian yang dimaksudkan kita bisa pakai akun unknown, kita bisa tahu, apalagi background kita yang premium, kita bisa klik, langsung kita bisa tahu jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban bisa tertera. Atau misalnya kita submit sekali aja dulu. Seperti kuis yang tadi kan 5 pertanyaan awal. Kita submit terserah, submit bebas saja, kan ketahuan jawabannya. Lalu kita submit pakai akun yang menjadi akun core lomba yang mau kita ikuti. Dengan jawaban-jawaban yang sudah benar sebelumnya. Jadi, cheating dalam model Wayground ini sangat-sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya. Nah, mungkin antisipasi dari panitia terkait hal tersebut, mungkin apakah sudah disediakan atau mungkin ada hal-hal yang telah direncanakan mungkin. Saya yakin panitia sudah menyediakan, mungkin kami bisa mendengarkan hal tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kedua, mungkin nanti setelah jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, jadi saya mau juga informasikan kepada semua juga siswa, dalam cerdas cermat Alkitab ini, kami mengedepankan kejujuran. Karena kami saat ini tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada siswa karena dilakukan secara online. Untuk itu kami berharap sekali para pembina dan juga kepada para penanggung jawab dan pelatihnya dan pendampingnya untuk mengarahkan siswanya tidak berlaku curang dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, menjawab dengan cepat dan menjawab dengan tepat. Sehingga panitia juga akan menentukannya dengan baik dan juga dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Diharapkan adalah tujuan lomba ini kita mengedepankan Christian worldview, bukan mengejar lomba. Jadi integritas kalian sebagai seorang siswa Kristen Indonesia sangat diharapkan. Bukan hanya mengejar saya mau juara, tapi kami berharap semuanya dijawab dengan baik. Pendamping juga mengarahkan sehingga tujuan dari lomba ini tercapai. Jadi kami berharap sekali bahwa apa yang kami lakukan dalam sistem di Wayground sudah baik, sudah sesuai, sehingga ketika 15-20 sekolah nanti itu menjawab, maka akan muncullah juara pemenang 1 dan 2 dan 3-nya dari setiap klaster. Tentunya menjawab yang cepat dan tepat. Tapi kalau menang tidak jujur, menang tidak mengerjakan dengan curang, saya pikir kita membohongi diri kita sendiri. Dan setiap lomba dimulai, kita berharap ada doa bersama sehingga kalian menjawabnya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, makasih Pak. Kami tanggapi sedikit saja. Ya. Bapak Ibu, kami kolom komentar ini langsung menyebut Tuhan melihat seolah-olah ini kan pertanyaan umum karena ini lomba. Ini lomba bukan ini kan lomba Bapak Ibu. Lomba dan ada pemenang dan sebagainya. Kami juga pasti sangat-sangat pasti integritas yang terdepan, sangat-sangat pasti komitmen kami untuk siswa Kristen pasti menjaga pertama menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik kita sebagai siswa Kristen, dan terlebih ideal-ideal yang disampaikan tadi, itu yang menjadi penting. Namun karena ini lomba, dan ada rules of the game-nya, dan rules of the game-nya itu bisa bisa
hal-hal di luar itu perlu dipertanyakan, namun kami setuju dengan Pak Roy, Bu Siska tadi. Jadi memang ideal-ideal itu yang harus kita jaga bersama. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. baik, Sama-sama. terima kasih. Oke, baik, kita terus lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu kita izin extend beberapa menit dari jadwal yang ada sebentar supaya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan ya. Atas nama Oki SMP SMA Cita ya silakan. Cita Hati, oke ya silakan. Maaf, suaranya belum masuk Pak. Audionya sudah connect dengan audio kan? Boleh mungkin dibantu dicek. Oke, sambil dibantu dicek, kita lanjutkan dulu, nanti bisa resign kembali ya. SMP Ya. Galilea, boleh? Silakan ajukan pertanyaannya, SMP Galilea. SMP Galilea, jadi mengajukan pertanyaan kah? Jika belum siap, kembali ke... Oke, SMP Galilea, jika belum siap, kembali ke Oki tadi, atas nama Oki tadi, karena Oke. audionya udah connect. Ya, silakan. Ya, ini 3 pertanyaan terakhir ya, Bu. Kita nanti akan lanjut, bisa diskusi Oke, baik. lanjutannya di grup Di grup ya. peserta Oke, baik. melalui Kita lanjutkan atas guru nama pembimbingnya. Iliatiwo. Ya, silakan. Priscila Tiwo ada pertanyaan? Priscila ya. Ya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya, waktu ada peserta sebelumnya bertanya terkait dengan mode yang nanti akan digunakan dalam Wayground, itu sempat ditanggapi oleh Bapak, siapa tadi, maaf saya lupa, oleh Bapak panitia yang lain, bahwa akan tetap menggunakan mode klasik. Nah, menurut saya, Pak, untuk lomba ini jika menggunakan mode klasik, itu situasinya akan tidak kondusif, karena di mode klasik bisa menggunakan power up, tapi juga bisa membuka tab lain. Sedangkan di mode ujian itu sudah sering saya gunakan bahwa siswa itu akan terdetek jika dia membuka tab-tab lain. Maka pengawasan akan semakin lebih ketat dan lebih bagus tentunya, Pak. Dan jika kita menggunakan mode ujian, memang minusnya itu kita tidak bisa melihat leaderboardnya kita sebagai peserta, tapi sebagai panitia atau penyelenggara nantinya atau admin dari link Wayground itu bisa melihat perkembangan atau leaderboardnya dari siswa itu masing-masing. Dan minusnya juga memang ketika kita menjawab soal, kita tidak bisa mengetahui misalnya di nomor 1 apakah jawaban kita benar atau tidak. Tapi di hasil akhir nantinya kita bisa mengetahui jumlah benar atau salah. Menurut saya, Pak, saya lebih mengajukan menggunakan mode ujian karena waktu tadi ada sempat yang menanggapi bahwa mode ujian itu memang tidak memperlihatkan kecepatan, tetapi sebagai admin dari link Wayground-nya itu bisa secara langsung melihat persoalnya dilakukan atau dijawab selama beberapa menit dari setiap siswa itu. Saya ada contoh dari guru saya pernah menggunakan Wayground mode ujian. Di setiap soal yang dijawab oleh siswa itu kelihatan jumlah menit sama detiknya per soal. Jadi tetap bisa dinilai secara kecepatan juga walaupun siswa itu tidak bisa melihat langsung apakah soal yang dijawab itu berapa lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya di sini hanya ingin memberi saran terkait dengan mode yang nanti akan digunakan, karena itu bisa membantu kita agar pelaksanaannya juga tetap dilakukan secara integritas dan jujur. Baik, terima kasih Priscila untuk komen yang kamu berikan. Ya, saya pikir sudah terakhir, tidak ada lagi yang bertanya. Priscila Ya, bisa pertanyaan yang kirimkan. via chat tadi atas nama Oki. Saya bacakan, saya perhatikan sekilas kisi-kisi lomba lebih fokus pada surat-surat Paulus. Apakah kitab Injil dan kitab Wahyu serta surat-suratnya yang lain tidak termasuk dalam soal yang harus dipersiapkan? Bagaimana pertanyaan? Ya,
Jadi Bapak Ibu kita akan ikutkan saja informasi di awal pertama tadi adalah bahwa ini adalah khusus perjanjian baru dan kisi-kisi diberikan. Kisi-kisi bukan berarti eh, itulah yang akan keluar, tapi itu adalah panduan Bapak Ibu. Karena kami tidak akan juga memberikan dari A sampai Z semuanya. Jadi silahkan Bapak Ibu dan siswa untuk mempelajari dan khusus perjanjian baru. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik gitu loh. Bisa juga berlatih dari beberapa mungkin lomba-lomba cerdas cermat yang mungkin Bapak, Ibu, dan siswa bisa dapatkan. Dan khusus ini adalah dilakukan dengan aplikasi secara online dan saya berharap sekali kita menjawabnya dengan baik dan benar dan sesuai. Dan ini bisa kita lanjutkan lagi nanti diskusi tanya jawabnya melalui grup dan kami akan menginformasikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian kisi-kisi dan juga aturan main akan kami bagikan dalam bentuk materi. Link juga akan kami bagikan dalam diskusi pada hari ini, link Zoom-nya, jadi bisa ditonton kembali dan bisa diperhatikan kembali. Dan Ibu Siska mohon izin, karena ini adalah kerjasama antara MPK dan STT Saat, MPK juga ingin memperkenalkan kepada siswa-siswa di Indonesia yang akan menjadi peserta pada saat ini. Saya minta tolong Febri untuk bisa memutarkan profil MPK sebentar, supaya siswa juga mengetahui apa itu MPK dan bagaimana MPK dan apa yang bisa kita kerjasamakan di dalam MPK. Silakan Febri. Sekolah Kristen pertama kali telah hadir di bumi Indonesia 400 tahun yang lalu. Selanjutnya terus bertumbuh dan hingga hari ini Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK telah menaungi lebih dari 500 yayasan dan 7.000 unit sekolah. MPK masa layanan 2022 hingga 2027 terus mendorong agar sekolah Kristen meningkatkan kualitas pendidikannya dalam perspektif iman Kristiani. Visi MPK 2030 adalah menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Melengkapi visi tersebut, dirumuskanlah misi MPK. 1. Membangun kolaborasi dan sinergisitas antar semua stakeholder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Kristen. 3. Membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum, manajemen, dan infrastruktur. 4. Mendorong dunia usaha untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen. 5. Membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan dunia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif. Untuk mencapai visi dan misi, MPK menetapkan strategi, struktur, dan memanggil para pengurus yang memiliki passion, komitmen, dan talenta di bidang pendidikan untuk menjadi pengurus MPK. Strategi MPK dirumuskan dalam konsep 7 Strong, yaitu Strong MPKW, Strong Financial, Strong Product, Strong Staff, Strong Partnership, Strong Brand, dan Strong Play. Dalam kepengurusannya, MPK dipimpin oleh Ketua Umum MPK, Bapak Handi Irawande, Sekretaris Umum, Bapak Jopi J.A. Roni, dan Bendahara Umum, Bapak Suhartono. Juga dibantu oleh Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. MPK memiliki 7 bidang dalam strukturnya. Bidang 1, pengembangan pendidikan, yang diketuai Ibu Charlotte Priyatna. Bidang 2, digitalisasi dan inovasi MPK Indonesia dengan Ketua Ibu Magdalena Pranata.
Bidang 3, Organisasi, dengan Ketua Bapak Johan Tummandu. Bidang 4, Kemitraan, dengan Ketua Bapak Pujadi Hidayat. Bidang 5, Kebijakan Pendidikan, dengan Ketua Ibu Arce Tehu Peori. Bidang 6, Internasional, dengan Ketua Oh Yen Ni. Bidang 7, Transformasi dan Pengembangan, dengan Ketua Bapak Philip S. Purnama. Adapun Task Force MPK Indonesia, yaitu Task Force PAUD, Task Force Permdin, Task Force Kurikulum, Forum Eskip, Task Force Doa dan Konseling, Task Force Misi, Task Force Advokasi, Task Force Kesetaraan Gender, Task Force 3T. Kepengurusan MPK juga dilengkapi dengan pengurus di 23 MPK wilayah. Dengan total 535 pengurus di seluruh Indonesia. Bersyukur, MPK juga didukung oleh Dewan Kehormatan dengan Ketua Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc dan Badan Pengawas dengan Ketua Bapak David Chandra. Sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan untuk gereja Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan-Nya. MPK terpercaya dan berwibawa di tahun 2030. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi sampai siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Dan kita akan tutup acara kita dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Joni Fauzi. Dipersilahkan Bapak Joni Fauzi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan terus masih menyertai, menjaga, melindungi kami, memberikan kesehatan sehingga pada hari ini juga kami semuanya bisa mengikuti acara sosialisasi Cerdas Cermat Alkitab yang sudah Tuhan pimpin dari sejak awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kalaupun nanti kami masih punya beberapa minggu ke depan untuk persiapan, Tuhan terus menyertai, memberikan kesehatan, terus semangat kami, hati kami terus berkobar-kobar untuk terus belajar firman-Mu, dan yang terpenting adalah kami semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih, biarlah semua persiapan kami serahkan, baik kepada panitia maupun peserta sekolah, dan juga dari saat Tuhan yang menolong kami semua, sehingga kami nanti pada tanggal 18 Oktober dapat mengikuti acara Cerdas Cermat Alkitab dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik, kita Kita akan foto bersama ya, Bi. Ya, Open kita akan kamera. foto bersama. Ya, silakan Kak Ena. Silakan untuk pimpin foto bersamanya. Silakan Kak Ena. Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita foto bersama. Ada 13 slide. Dengan cepat, silakan Bapak Ibu boleh membuka kameranya. Adik-adik sekalian, saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Yang kedelapan, 1, 2, 3. Yang kesembilan, 1, 2, 3. Ke-10, 1, 2, 3. Ke-11, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Sampai jumpa di hari lomba di hari Sabtu tanggal 18 Oktober. Selamat mempersiapkan diri semua. Sampai jumpa. Terima kasih.